Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai siklus penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun pada tahapan kali ini yaitu kita melanjutkan pada tahap pengikhtisaran, yang diantaranya ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Untuk sumber pencatatan, ya, pada tahap pengikhtisaran ini bersumber pada tahapan sebelumnya yang dikenal sebagai tahap awal di dalam siklus akuntansi apa? Tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu terdiri dari jurnal umum dan buku besar. Nah, seperti di dalam neraca saldo, saldo yang ada di neraca ini bersumber pada saldo yang ada di buku besar, ya. Kemudian setelah adanya neraca saldo, kemudian dimunculkan data penyesuaian, baru kita bisa buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini bisa kita masukkan ke dalam kertas kerja atau yang disebut sebagai worksheet yang terdiri dari 10 kolom. Baik, kita langsung saja mencoba untuk menerapkannya pada tahap pengikhtisaran ini ya. Lebih ditekankan kita mempraktekkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Oke. Adapun beberapa transaksi ya yang perlu dilakukan penyesuaian ini lain halnya dengan jurnal umum ya. Kalau jurnal umum kan semua transaksi yang ada di periode tersebut itu dibuat jurnal. Jadi setiap tanggal kalau di jurnal umum itu kita bisa buat jurnalnya, kita catat. Tapi kalau jurnal penyesuaian hanya beberapa transaksi yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, transaksi apa saja yang biasanya perlu dilakukan penyesuaian itu yang terkait mengenai pengakuan beban ataupun beban ataupun pendapatan yang sesungguhnya. Jadi mengenai pengakuan beban dan pendapatan. Di antaranya di sini ada beberapa nama akun ya yang muncul di dalam jurnal khusus mengenai pemakaian perlengkapan ini ya. Penyusutan aktiva tetap, pengakuan beban seperti beban dibayar di muka, pengakuan pendapatan terima di muka, utang beban, piutang pendapatan, dan piutang tak tertagih. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencatat ke dalam jurnal penyesuaian? Ya, di sini saya sudah berikan cara pencatatannya, mekanisme debit kreditnya, akun yang didebit apa, akun yang dikredit apa, serta saldo yang dimunculkannya. Ya, di sini sudah dikasih catatan saldo yang dimunculkannya itu saldo apa. Ya, ini sudah ada cara-caranya. Nanti diharapkan kalian sangat betul untuk memahami bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian yang ada di halaman ini ya, di slide ini. Oke. Nah, biar lebih jelasnya kita akan coba terapkan penyusunan jurnal penyesuaian ke dalam tugas yang nantinya akan kalian kerjakan ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Ini ya, jadi sumber data untuk membuat jurnal penyesuaian ada dari neraca saldo dan juga data penyesuaian. Ini tabel neraca saldonya. Jadi ada dua sumber ya untuk membuat jurnal penyesuaian, dari tabel neraca saldo dan juga data penyesuaian. Nah, ini untuk data penyesuaiannya ada mulai dari transaksi A sampai J, berarti ada 10 transaksi. Artinya jurnal penyesuaian yang kita buat akan ada 10 jurnal ya. Oke, bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaiannya? Oke, akan kita lanjutkan ya. Jadi kalian untuk membuat jurnal penyesuaian bisa menggunakan pemahaman penyusunannya yang ada di slide yang tadi saya tampilkan ini, yang ada di halaman 8. Untuk cara penyesuaiannya seperti apa.
yang ini ya. Oke, nanti akan kita coba terapkan ke dalam soal yang dimunculkan ini. Ya, ini tadi sumbernya dari neraca saldo dan data penyesuaian. Nah, ini kita buat untuk yang pertama transaksi disebutkan bahwa di sini BHP yang masih ada 200.000. BHP itu singkatan dari bahan habis pakai. Ini sama artinya atau dia masuk ke dalam akun dari aktiva lancar. Itu sama halnya dengan perlengkapan. Habis pakai ya, berarti cepat habis nih, sama dengan artinya perlengkapan. Nah, kita cari nih yang sesuai slide yang ada tadi di halaman 8. Ya, tentang perlengkapan yang terpakai. Nah, di sini kalian lihat dulu saldonya ya. BHP yang masih ada 200.000, artinya ini saldo akhir yang ada di data penyesuaian saldo akhir. Kemudian kita cocokkan dengan yang ada di data tabel neraca saldo. Nah, BHP yang ada di tabel neraca saldo di nomor akun 4 ini ada 800.000. Ini menjadi saldo awal. Jadi yang ada di tabel neraca saldo awal semua akun ini ya. Misalnya kas saldo awalnya 7 juta, ini di tabel neraca saldo. Data penyesuaian itu artinya transaksi yang berjalan di selama periode itu. Nah, BHP yang masih ada ternyata di akhir setelah dilakukan pengecekan sisanya atau saldo akhir 200.000. Nah, kita cari tahu yang terpakainya berapa. Ya, berarti awalnya 800 akhirnya jadi 200, berarti terpakainya ada 600.000. Ya, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Coba kita cek kembali yang ada di halaman 8 tadi. Ya. Nah, ini dia. Mengenai perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan terpakai berarti debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Jadi ini dibaca sama artinya dengan beban perlengkapan bertambah di debit pada perlengkapan berkurang di kredit. Masukkan nominalnya adalah nominal dari saldo yang terpakai. Oke, kita coba terapkan di sini. Berarti untuk jurnal penyesuaiannya adalah yang A seperti ini ya. Oke. Debitnya adalah beban BHP, kreditnya adalah BHP. Nominalnya berapa? Nominalnya 600.000. Kenapa 600.000? Karena munculkanlah yang terpakainya. Walaupun di data penyesuaian itu dikasih catatannya bahwa BHP-nya yang masih ada, tapi kita analisis yang diminta jurnal penyesuaian munculkanlah yang terpakai, yaitu dari saldo awal 800, saldo akhirnya 200.000, kemudian yang terpakainya selisihnya yaitu sebesar 600.000. Dan untuk pencantumannya di sini jurnal penyesuaian semuanya disamakan, ambil di tanggal akhir di periode bulan tersebut. Desember tanggal 31 berarti ya. Ini 31 yang bagian A, transaksi A. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi yang B. Yang B tentang apa sih ini? Yang B ada B dan C. Kebetulan B dan C ini transaksinya mengenai penyusutan aktiva tetap. Untuk yang B, aktiva tetapnya berupa peralatan, yang C aktiva tetapnya berupa gedung. Dan kemudian di sini soalnya masih dibilang sederhana ya, kalian tidak perlu menghitung karena sudah dikasih tahu angkanya ya. Besarnya penyusutan udah dikasih tahu. Kalau dia bentuknya dalam bentuk persen, berarti kalian hitung dulu persennya dengan harga perolehan yang ada di data neraca saldo yang ada di sini. Ya. Nah, contohnya di sini misalnya tadi peralatan salon di nomor akun 5 ya, ada 6.200.000. Sedangkan di data penyesuaian dalam bentuknya 10%. Berarti kalian hitung dulu yang masukkan di jurnal penyesuaian bukan yang 6.200.000 ataupun bukan yang 10%, tapi hasil dari 10% itu yaitu sebesar 620.000. Ya.
Ini berarti B dan C cara penerapan pencatatan jurnalnya sama debit kreditnya ya, tinggal disesuaikan jenis aktiva tetapnya apa dan nominalnya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kembali di slide yang 8, halaman 8. Penyusutan aktiva tetap. Caranya disesuaikan apakah gedung, peralatan, kendaraan, dan lain-lain kecuali tanah ya. Nah, debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Kemudian saldonya yang mana? Saldo yang penyusutannya. Ya. Dah. Oke. Kita masukkan. Lalu bagaimana hasil dari jurnalnya? Nah, ini untuk bagian B dan C. Debit kreditnya sama, tinggal disesuaikan dengan nominalnya aja. Nih, ini bagian B mengenai penyusutan peralatan, yang C penyusutan gedung. Debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Disesuaikan dengan yang ada di data penyesuaian. Sudah dimunculkan besaran penyusutannya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke bagian B dan C sudah. Sekarang bagian D, sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Nah, ini penyesuaian mengenai pengakuan beban yang sesungguhnya. Dibayar di muka, berarti kan adanya pembebanan, ya. Ini selama 1 tahun, terhitung dari 1 Agustus. Berarti 1 Agustus 2010 untuk periode 1 tahun, masa habisnya jatuh temponya pada Agustusnya dihitung penuh, karena Agustusnya mulai dari tanggal 1. Berarti dihitung penuh Agustusnya ya, sampai 1 tahun. Berarti ketemunya atau jatuh temponya di 31 Juli 2011. Oke, kita cari ke slide halaman 8 bagaimana mencatat mengenai pembebanan sewa. Pembebanan sewa, pembebanan ya. Jadi untuk jenisnya apakah sewa, iklan, atau gaji itu bisa saja. Tinggal disesuaikan nih. Contohnya ini berarti untuk jurnal penyesuaian yang tadi apa yang D ya? Bukan C. B dan C sudah ya. D yang delta itu ambil di cara jurnal yang nomor 3 mengenai beban bukan beban yang masih harus bayar, tapi beban, nah ini yang nomor 5 ya. Jadi untuk yang transaksi jurnal penyesuaian yang D tadi tentang sewa dibayar di muka itu ambil cara yang nomor 5. Nah, ini kalian pahami betul dulu baru nanti kalian bisa terapkan. Beban dibayar di muka. Nah, itu jenis bebannya apa tadi? Di soal adalah sewa. Nanti kamu tinggal ikutin aja sesuai soal. Bisa sewa, bisa asuransi, ataupun bisa iklan dan lain-lain. Tinggal diganti sesuai itunya ya, jenis transaksinya. Nah, di sini ada 2 opsi. Kamu bisa pilih salah satu tapi sesuai dengan kebutuhan soal. Jadi bukan berarti pilih suka-suka ya. Tetap harus dianalisis dulu. Jika diakui sebagai beban dibayar di muka, ini cara penerapannya jurnalnya seperti ini. Yang didebitkan adalah beban sewa, kemudian yang dikreditnya adalah sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di muka. Seperti itu. Oke, beban sewa dibayar di muka. Nah, kemudian jurnalnya saldonya yang mana? Saldo yang diakui sebagai beban. Ya. Nah, ini kita langkah pertama, kita coba terapkan di sini. Langkah pertama, kalian lihat data yang ada di tabel neraca saldo. Ya, khusus mengenai dibayar di muka, diterima di muka, ini kalian selalu bandingkan ya mengenai yang ada di tabel neraca saldo sama data penyesuaian. Nah, sewa dibayar di muka di tabel neraca saldo itu ada di posisi debit sebesar 3 juta. Ya. Kuncinya yang pertama kalau kamu buat jurnal penyesuaian ini, kita balikan akunnya. Kenapa kita balikan? Cari lawan akunnya,
lawan akun yang ada di neraca saldo. Karena sewa dibayar muka di neraca saldo ini ada di sebelah debit, nanti jurnal penyesuaiannya kita taruh, sewa dibayar mukanya kita taruh sebelah kredit. Kemudian debitnya apa? Debitnya adalah pasangannya. Ini kan tentang dibayar muka. Berarti pasangannya adalah beban. Beban apa? Tentang sewa berarti beban sewa. Oke, kita cek di sini untuk cara mencatat ke dalam jurnal penyesuaian seperti apa. Nah, ini dia ya. Jadi sewa dibayar muka yang tadinya di debit di neraca saldo kan di debit. Kita tulis ya, kita catatnya ke dalam kredit. Kemudian pasangannya yang di debitnya apa? Ya beban ya. Di sini keterangannya beban sewa yang telah diakui sebagai beban. Ada 5 bulan. 5 bulan terhitung dari tadi kan 1 Agustus periodenya. Sedangkan kita mau buat laporan keuangan Desember. Artinya 1 Agustus ke 31 Desember ada 5 bulan. Cara menghitungnya 5 bulan per 12 bulan. 12 bulan dari mana? Karena ini sewanya untuk 1 tahun ya, sesuai tadi di data penyesuaian di soal. Berarti 5 per 12 dikalikan dengan 3 juta. 3 juta dari mana? 3 juta yang ada di tadi di tabel neraca saldo. Sewa dibayar mukanya berapa? Tuh. Nah, ini sewa yang dibayar muka. Sewa dibayar muka di tabelnya ada 3 juta. Jadi dikalikannya dengan saldo yang ada di neraca saldo ya. Nah, hasilnya 1.250.000. Oke. Berikutnya yang iklan dibayar untuk 10 kali tayang. Iklan dibayar untuk 10 kali tayang sampai dengan 31 Desember 2010 baru ditayangkan 4 kali. Ini kan kita bikin laporan keuangan 31 Desember. Ya, sampai 31 Desember itu baru 4 kali. Berarti yang mau kita akui sebagai beban sesungguhnya tuh apakah yang 10 kali, 4 kali, atau yang 6 kali? Ya, berarti yang menjadi beban sesungguhnya hanya baru 4 kali. Terhitung sampai dengan 31 Desember. Berarti cara menghitungnya bagaimana? 4 per 10 dikalikan dengan total yang dibayarkan. Oke, ini juga ada di halaman slide yang halaman 6. Tadi bagaimana cara mengisinya ya. Tentang dibayar di muka juga. Ini tentang yang dibayar di muka masih ya. Nah, untuk penerapan di sini jangan lupa selalu melihat kepada 2 sudut pandang. Yaitu data yang ada di neraca saldo dengan data yang ada di data penyesuaian. Nah, ini tentang iklan yang ya, iklan. Kita cari nih nama akun iklan mana ya. Nah, iklan, tentang iklan. Ada nih ya, 16 beban iklan. Nah, di sini diakuinnya bukan iklan dibayar muka tapi si bebannya, beban iklan. Nah, maka dari itu beban iklan yang tadinya ada di debit sebesar 1 juta, ini secara total beban iklannya, si beban ini mau kita kreditkan. Jadi beban iklannya dibalik nih, beban iklannya jadi di sebelah kredit. Bagaimana cara mencatatnya? Nah, ini. Beban iklannya di kredit, berarti yang di debit apa? Yang di debit adalah kebalikannya. Ini kan tentang dibayar di muka. Berarti iklan dibayar di muka. Nah, nominalnya yang mana sih? Yang 4 bulan kah? Yang 6 bulan? Yang 4 bulan kah? 10 bulan? Atau yang selisih yang 6 bulan? Nah, kita lihat di sini keterangannya ya. Keterangannya adalah iklan yang belum diakui sebagai beban. Iklan yang belum diakui sebagai beban itu 6 bulan. Maka dari itu masukkan yang 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Konsepnya kenapa sih beda dengan yang tadi transaksi yang sebelumnya? Kalau sebelumnya itu kan masukkan yang telah diakui beban. Yang telah diakui beban. Kenapa yang di sini masukinnya yang sudah diakui beban? Karena si bebannya ada di sebelah kredit.
Kan beban kalau bertambah di sebelah debit. Kan beban kalau bertambah di debit. Sedangkan di transaksi yang bagian selanjutnya, ini bebannya ya sesuai di soal, ini yang kita catat sebebannya ada di sebelah kredit. Kenapa kredit? Karena kita kan membalikan akun ya, mencari lawan akun dari yang ada di neraca saldo. Jadi neraca saldonya taruh debit, sekarang taruh di kredit. Nah, sedangkan di sini bebannya di kredit. Kalau bebannya di kredit, artinya munculkanlah nominal yang belum diakui sebagai beban. Justru yang belumnya bukan dari yang belumnya justru bukan yang 4 bulan. Kalau 4 bulan kan tadi yang sampai Desember. Justru sisanya yang belum berarti yang 6 bulan. Ya perhitungannya tadi. Kalau yang sudahnya itu 4/10, berarti yang belumnya sama dengan 6/10 atau sama dengan artinya selisihnya saja. Seperti ini. Boleh cari hitungnya dengan cara selisihnya atau caranya dengan 6/10. Ya, dengan pembagiannya, porsinya. Oke. Berikutnya transaksi yang bagian F. Oke, F itu 2 orang karyawan sedang cuti belum mengambil gajinya dengan total 500.000. 2 orang sedang cuti, belum mengambil gajinya. Berarti perusahaan punya apa sih? Punya hutang. Hutang apa? Hutang gaji kepada karyawannya. 2 orang sedang cuti mengambil gajinya dengan total 500.000. Totalnya 500.000, jadi perlu dihitung dikalikan 2 tidak? Tidak perlu ya, karena di sini sudah langsung dikasih tahu dengan total sebesar 500.000. Kecuali 2 orang karyawan sedang cuti belum mengambil gajinya dengan gaji masing-masing, ada kata masing-masing ya, ini kan udah total. Berarti yang dicantumkan nominalnya si hutangnya adalah ya 500.000 ya, bukan 1 juta. Oke, bagaimana cara membuat jurnalnya? Kita coba cocokkan dengan slide yang seperti tadi yang ada di halaman 6. Mengenai hutang. Ya, berarti beban yang masih harus dibayar ada di nomor 3. Kita cocokkan dengan yang nomor 3. Di nomor 3 itu beban yang masih harus dibayar sama aja dengan hutang kan? Nah, hutang kalau bertambah ada di sebelah kredit ya, berarti tadi utang gaji ya, bisa utang usaha, bisa utang gaji. Nah, itu sesuai di soal kita pakai utang gaji. Berarti utang bertambah di kredit, berarti debitnya apa? Nah, ini kan tentang pembayaran pasti mengenai beban ya, berarti pasangannya adalah beban. Beban gaji bertambah debit pada utang gaji bertambah kredit dengan masukkan nominal saldonya adalah saldo si hutangnya yang masih harus dibayarnya itu ya. Berarti kita masukkan ke sini yang F itu dengan bentuk jurnalnya adalah seperti ini. F itu yang ini ya. Beban gaji debit pada utang gaji kredit nominalnya 500.000. Oke. Berikutnya bagian G. Yang G adalah pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon dan telah diselesaikan 80%. Ini mengenai pengakuan pendapatan yang sesungguhnya. Jadi artinya ya, pendapatan artinya dia sudah menerima pendapatan secara keseluruhan meskipun pekerjaannya belum 100% ya, baru selesai 80%. Nah, bagaimana cara pengakuan jurnalnya dan pencatatannya? Kita cocokkan dengan yang ada di slide tadi, yang halaman 8 mengenai pengakuan pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini dia yang ada di nomor 6. Pendapatan diterima di muka atau disingkat dengan DTM, diterima di muka. Ini kita anggap sebagai hutang ya. Kenapa? Misalnya gini, kamu punya perusahaan jasa
mendapatkan job ya untuk mengerjakan suatu proyek pengerjaan. Nah, di mana orang tersebut telah membayarkan penuh ya uangnya meskipun kamu belum menyelesaikan pekerjaan kamu. Nah, artinya uang yang telah kamu terima jangan langsung kamu catat sebagai pendapatan penuh. Tapi sementara uang yang diterima dicatatlah sebagai hutang. Ya. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Diambil dari dua sisi ini. Kamu pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan di soal. Nah, bagaimana caranya? Pertama, lihat dulu akun yang ada di neraca saldo. Ya, kita balikan akun yang ada di neraca saldo, baru kita buat nominalnya. Oke. Yang ada di neraca saldo tentang pendapatan diterima di muka. Ini kita lihat di neraca saldo yang pendapatan diterima di mukanya ada nggak? Ada ya, di nomor 10 pendapatan diterima di muka ada di sebelah kredit 6 juta. Artinya uang sudah diterima penuh 6 juta. Nah, dia ada di sebelah kredit. Ingat, yang tentang pengakuan beban dan pengakuan pendapatan sesungguhnya itu langkah pertama kalian balikan akun. Nah, dia ada di sebelah kredit. Kita pindahkanlah si pendapatan diterima di mukanya jadi di sebelah debit. Nah, bagaimana bentuk jurnalnya? Kita lihat. Ada di sini ya. Bagian transaksi yang mana tadi? Nah, ini. Ya. Pendapatan diterima di muka. Tadinya kredit kan 6 juta, sekarang kita pindahkan ke debit. Debit ya. Lalu pasangannya siapa? Pasangannya nggak mungkin pendapatan ya, karena ini tentang nggak mungkin beban ya, karena ini tentang pendapatan diterima di muka, berarti pasangannya adalah pendapatan diterima di muka pasangannya adalah pendapatan ya. Lalu nominalnya yang mana? Nah, di sini ada keterangan pendapatannya diterima di muka. Perhitungannya berarti sesuai di data penyesuaian ada 80% yang sudah diterima sesungguhnya dari total 6 juta. Berarti baru 80%. Jadi yang kita akui pendapatan sesungguhnya baru 4.800.000 meskipun uang yang sudah diterima full 6 juta ya. Nah, maka dari itu pengakuan pendapatan sesungguhnya seperti ini. Nominalnya adalah dari 80% itu. Ya. Jadi kalau dibaca di sini pendapatan diterima di muka atau yang diakui sebagai hutang, kemudian pada pendapatan jasa. Pendapatan jasanya bertambah sebesar 4.800.000. Ini yang menjadi pendapatan sesungguhnya. Seperti itu. Berikutnya ke transaksi yang H ya. Pendapatan yang belum ditagih tapi masih harus diterima. Tapi masih harus diterima berarti ini hak kita untuk menagih ya. Artinya memunculkan akun piutang. Ya, piutangnya sebesar 500.000. Berarti jurnalnya adalah piutang bertambah pada pendapatan. Ya, kan bisa dianalisis. Oh, ini berarti berkaitan dengan pendapatan yang masih harus diterima yang akan ditagih. Ya, yang akan ditagih berarti piutangnya bertambah 500.000 pada pendapatan jasa 500.000. Kasnya belum diterima, tapi dia sudah diakui sebagai piutang, ya, karena sudah masuk ke dalam penyelesaian pengerjaan dan mendapatkan pendapatan nantinya ya. Pendapatan masih harus diterima, oh berarti piutang. Oke, berikutnya yang I, tagihan akhir bulan ini baru diterima dan dibayar di minggu pertama bulan Januari. Ya, baru diterima, dibayarnya minggu pertama bulan Januari. Ini kan kita bikin penyesuaian Desember, berarti kita belum melewati masa Januari. Ini berarti dianggap untuk sekarang uang belum keluar, tapi kita sudah harus catat sebagai beban.
Berarti ini kita akui sebagai hutang. Ya, utang apa sih? Ya. Nah, ini berarti beban air, listrik, telepon, ya, dan hutang, ya. Bagaimana cara membuat jurnalnya? Nah, seperti ini. Beban listrik, air telepon bertambah di debit pada hutang bertambah di kredit. Tagihan atas beban LAT. Jadi sementara kita akui sebagai hutang, uang belum keluar, nanti uang keluarnya dibayarnya kan Januari. Sementara kita catat sebagai hutang. Ya, oke. Yang terakhir dari data penyesuaian ini bagian J. J adalah uang lembur salah satu karyawan yang dijanjikan sebesar 150.000 dan akan ditransfer pada saat pembayaran gaji bulan selanjutnya. Berarti terkait hutang uang lembur ya, hutang gaji karyawan perusahaan kepada karyawannya sebesar 150.000. Jadi uang belum dikeluarkan tapi sudah kita akui buat reminder nih, kita ada hutang nih. Ya. Oke, bagaimana cara mencatatnya? Kurang lebih sama seperti contoh yang di transaksi penyesuaian sebelumnya yang ini ya, mengenai beban gaji dan hutang gaji. Jurnalnya sama, tinggal disesuaikan dengan nominalnya seperti yang ada di data penyesuaian yang J, yaitu sebesar 150.000. Oke, sudah dari data penyesuaian yang A sampai dengan J, sudah kita buat jurnal penyesuaiannya, kemudian diakhiri dengan mensaldokan atau membuat jumlah. Jumlahnya pasti balance dong, karena dari awal kita sama terus ya debit kreditnya. Nah, ini jumlahnya. Baik, itu adalah tahap di dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Ya, tahapan berikutnya setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan memasukkannya ke dalam bentuk neraca lajur atau yang disebut kertas kerja, ataupun nama lainnya adalah neraca 10 kolom. Ya. Nah, setelah yang tadi kita buat jurnal penyesuaian, nanti kita akan buat ke dalam worksheet kertas kerja atau yang disebut neraca lajur 10 kolom. Ini bentuk neracanya. Nah, ya, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu memasukkan ke dalam kertas kerja, ini akan kita lanjutkan kepada sesi pada video selanjutnya. Oke, semoga dapat dipahami untuk penyusunan jurnal penyesuaian tadi. Ini adalah siklus proses tahapan, artinya kalian jangan sampai terputus di awal, di akhir, ataupun di awal ataupun di tengah jalan ya, karena ini adalah siklus. Jadi diharapkan tahap pencatatan dari awal sampai proses sampai akhir ini agar match ya, dimana prinsip dari akuntansi adalah keseimbangan atau balance. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti silahkan ditelaah lagi dari yang sudah dijelaskan, bisa dikonsulkan lagi. Jangan lupa untuk menyaksikan video kelanjutan dari proses tahapan ini, yaitu ke dalam kertas kerja pada video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.